Assalamualaikum, hello teman-teman, welcome back to our channel Kode at Home. Kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayatullah. Pada video sebelumnya kita telah membahas arrow function pada JavaScript. Dan kali ini kita akan membahas tentang arrow function dan keyword this. Di sini kita perlu memahami perilaku daripada fungsi yang telah kita buat. Oke, pertama di sini saya akan membuat fungsi sederhana. Setelah itu kita running. Sekarang kita bisa lihat pada konsol. Klik kanan, inspect. Di sini ada objek window. Sekarang kita klik window dan kita lihat function cetak yang telah kita buat tadi. Function cetak telah masuk ke dalam window. Nah, disinilah fungsi daripada this untuk melihat sifat daripada function yang telah kita deklarasikan di atas. Ternyata function cetak masuk ke dalam properti window di sini. Pengetahuan ini sangat penting untuk mengetahui posisi objek atau function yang telah kita buat nantinya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel objek yang menampung properti dan di dalamnya mengandung function. Oke, kita running ya. Sebelumnya di sini kita berikan komentar terlebih dahulu. Kita refresh. Oke, berhasil menampilkan nilai daripada properti pegunungan di sini ya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Di sini kita menggunakan sebuah variabel objek yang di dalamnya ada beberapa properti. Yang pertama itu ada properti pegunungan dan di dalamnya ada nilai array. Selanjutnya ada properti cetak yang di dalamnya adalah sebuah function. Sebuah function yang akan menampilkan data daripada pegunungan ini di dalam konsol log. Dan di sini saya menggunakan metode join untuk menggabungkan nilai array daripada properti pegunungan. Setelah itu kita panggil variabel objek Indonesia dan properti cetak yang di dalamnya berisikan function. Ketika kita di sini menggunakan sebuah metode join, nanti nilai yang akan dikembalikan adalah sebuah gabungan dari ketiga array yang ada di dalam properti pegunungan. Seperti yang kita lihat di browser tadi ya. Nah, di sini nilai array berubah menjadi sebuah string dan digabungkan sehingga menjadi sebuah kalimat seperti ini. Akan tetapi, lain hal jika kita tidak menggunakan metode join. Seperti ini contohnya, kita copy paste. Yang ini kita berikan komentar terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba menghilangkan metode dari joinnya. Nah, di sini kita save, setelah itu kita running. Kita refresh. Nah, ketika kita tidak menggunakan metode join, nilai yang dikembalikan adalah sebuah array daripada properti pegunungan ini. Nah, jadi bentuknya masih dalam bentuk array. Ketika kita menggunakan join, nilai dari array tersebut digabung menjadikan sebuah string. Seperti yang di sini tadi ya. Ini kita komentar lagi. Dan di sini kita hidupkan lagi. Setelah itu kita refresh. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin membuat sebuah fungsi yang di dalamnya ada beberapa fungsi lagi. Oke, seperti ini contohnya. Ini kita matiin dulu ya. Oke, sekarang kita coba running. Nah, di sini ternyata properti join tidak terbaca atau tidak didefinisikan. Setelah itu kita kembali ke codingnya. Nah,
Di sini ketika kita menambahkan sebuah function timeout, fungsi daripada join ini tidak terbaca atau tidak terdefinisikan. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah kata kunci this untuk mengetahui sifat daripada fungsi yang telah kita buat. Seperti ini ya contohnya. Ini kita copy paste dulu di sini ke bawah. Setelah itu yang ini kita jadikan komentar. Nah, di sini kita akan coba lakukan pengecekan melalui console log this. Seperti ini. Misalnya di sini kita komentar dulu. Terus kita buat console.log. Setelah itu this. Untuk function di setup ya. Set timeout. Nah, di sini kita beri komentar misalnya function set timeout. Nah, di sini juga ketika melakukan sebuah function, di sini kita lakukan console log. Di sini function cetak. Setelah itu kita tambahkan this. Sini. Jangan lupa koma ya. Setelah itu di sini tambah titik koma. Oke, selanjutnya kita running. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita melakukan console log this di dalam fungsi timeout yang tadi, di sini ya, kita kan melakukan console log di dalam function set timeout. Nah, dia menghasilkan seperti ini, function set timeout. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita melakukan console log di bagian fungsi set timeout, dia menampilkan sebuah objek window yang isinya bermacam-macam seperti ini. Setelah itu ketika kita melakukan console log this di bagian function yang pertama, bagian function cetak, dia mengembalikan nilai properti dari objek Indonesia tadi yang di sini. Jadi dia mengembalikan dua properti. Nah, disitulah kita bisa melakukan pengecekan melalui console log this di beberapa function untuk mengetahui sifat dari function yang telah kita buat. Nah, di sini kan ada nilai 3000 nih, yang artinya adalah 3 detik. Jadi ketika kita menggunakan function set timeout, kita harus mendeklarasikan dua argumen. Yang pertama itu argumen functionnya, setelah itu nilai dari berapa detik yang ingin kita butuhkan. Nah, di sini kan menggunakan 3 detik. Jadi ketika kita menjalankan kodenya, misal kita refresh di sini ya. Nah, di sini dia menunggu 3 detik dulu baru muncul. Nah, jadi bagaimana jika kita ingin menggunakan fungsi di dalam fungsi pada kasus seperti ini? Oke, sekarang kita bisa gunakan arrow function pada JavaScript ES6. Seperti ini contohnya. Oke, kita coba running ya. Nah, di sini data sudah tampil dan fungsi timeout-nya pun berjalan. Coba kita refresh lagi ya. Nah, kan dia nggak langsung tampil tuh, tunggu beberapa detik dulu baru dia tampil. Yang artinya function timeout-nya pun berjalan. Jadi di sini pertama kita buat function. Setelah itu kita panggil function timeout-nya di sini. Nah, setelah itu kita menggunakan arrow function, yaitu yang artinya mengembalikan nilai. Kita mengembalikan nilai di dalam console log dengan nilai datanya adalah pegunungan. Dan untuk argumen kedua daripada set timeout, yaitu nilai daripada waktunya, kita berikan di belakangnya. Seperti ini. Koma, setelah itu berapa nilai waktunya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung dari penjelasan ini,
teman-teman boleh komen di kolom komentar.